Jamaah sekalian, sebelum kita mulai pembahasan kitab Mukashafatul Qulub, sebagaimana yang sudah diberitahukan untuk jamaah sekalian, beberapa pengumuman, di antaranya pengumuman berangkat umrah bareng tanggal 15 Januari insyaallah. Kemudian berangkat ke Hadramaut bareng insyaallah ba'da Idul Fitri insyaallah. Kemudian ziarah Wali Songo bareng tanggal 28, 29, 30, 31, 12 dan 3 insyaallah. Dan itu untuk ziarah Wali Songo menurut daftar hadir, menurut daftar yang apa istilahnya? Yang daftar ya. Menurut daftar. Kalau kira-kira daftarnya itu lebih dahulu bareng bis dengan saya. Karena kan saya nggak mungkin berbilang-bilang gitu. Saya bukan Kian Santang, saya juga bukan Prabu Siliwangi, pula bukan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi masih ada beberapa yang saya lihat yang kosong untuk bisa mendaftar gitu. Kalau daftar belakangan, ya sebagaimana sholat Jumat, yang datang belakangan ya tempatnya belakangan. Seperti itu jemaah sekalian. Dan ini konsep keadilan yang saya tebarkan ke seluruh majelis yang ada. Dan juga karya dari akhlak kita yang sudah diterjemahkan ini, siapa yang mau bisa juga daftar lewat Akhi Abdul Wali itu insyaallah. Akhlak kita ada beberapa orang nanti akan disiapkan. Ini yang tempo waktu Ramadan kita bicara dalam daurah Ramadan, yaitu khuluquna, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya akhlak kita. Itu Ramadan kita kemarin ada 8 kali kesempatan ya, Abdul Aziz ya. Ya, ada 8 kali kesempatan daurah Ramadan kita membahas tentang akhlak kita. Itu pun baru setengah berikutnya insyaallah Ramadan berikutnya. Panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, thumma ila hadrati Sayyidina Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ثم إلى حبيب بن عمر بن جليل، ثم إلى حضرة الإمام أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف صاحب قرسي صاحب الحول في هذه الأيام المباركة، ثم إلى حضرة حسن الوالد أهل الكريم guru Sya'ban, ثم إلى حضرة نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله ينجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يجعلنا من ظاهر الباطن، يجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث، برحمتك الكبرى عند القدسية اشفنا واشف أمراض ظاهر باطنا، واجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولأزواجنا وأولادنا من الذرية ولجميع مشايخنا ولجميع آبائنا ذرية من أحبنا إلينا يا الله يا رب يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب التاسع في المحبة. ذكر أن رجلا رأى صورة قبيحة في البادية فقال من أنت؟ قالت أنا عملك القبيح فمن نجات منك؟ فإذن من أنت؟ قالت أنا عملك القبيح. قال فمن نجات منك؟ قالت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة علي نور الصراط ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. Masya Allah. Ini bab yang ke-9, pembahasan tentang mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Karena seseorang tergantung apa yang dia cintai. Kalau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan rasa cinta. Kalau dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau cinta sama Nabi Muhammad, berarti wajib dia cinta sama ulama dan dia cinta sama fakir miskin. Ini Imam Al-Ghazali ngambil dari mana? Dari hadis yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan kalau kita ngaku cinta Nabi, cinta dulu ulama. Cinta dulu mereka fakir miskin. Karena untuk kita berada di dalam martabat cinta kepada Nabi Muhammad, itu harus ada martabat sebelumnya, namanya cinta kepada guru, cinta kepada wali, kepada ulama. Saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu kalau beliau dengar ada orang saleh atau salihah, beliau dengar ada orang saleh atau salihah, itu bercepat beliau untuk berziarah kepada orang saleh tersebut. Kalau itu adalah orang salihah, agak menjauh karena memang salihah kan perempuan. Tapi kalau itu adalah betul-betul saleh, dideketin betul-betul. Tidak pernah aku mendengar di mana ada orang saleh kecuali aku mendatanginya. Itu dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan itu di antara keberkahan ilmu. Di antara keberkahan ilmu di mana kita mendatangi mereka kaum salihin. Yang masih muda atau yang sudah tua, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kalau di hari-hari ini adalah haul Al-Imam Al-Qutb Al-Syahir, Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, ada waktu datang ziarah. Tidak ada waktu kita tawassul kepada beliau. Niat pada waktu nanti insyaallah kita bakal ziarah ke beliau. Itu dia. Jadi akan timbul rasa mahabbah, cinta. Karena cinta itu tidak datang dengan sendirinya. Cinta tidak bakal datang dengan sendirinya. Sebagaimana gelora cinta tidak bakal datang dengan sendirinya. Ada sebab. Sebab kita cinta kepada Allah, ada sebabnya. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad ada sebabnya. Karena kita cinta guru, kita cinta mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Mutlak. Gitu. Orang mau cinta kepada Nabi, dia enggak cinta guru. Mau dari mana pintunya? Orang mau cinta ke Nabi, enggak pakai cinta ke guru. Pertanyaannya dari mana pintunya? Sementara saya masuk ke masjid ini aja ada pintunya. Memang saya langsung simsalabim, abrakadabra, bung, langsung masuk ke masjid ini. Kan enggak? Ya, ada pintunya, gitu. Likulli syai'in bab. Segala sesuatu itu ada pintu. Wa babullahil azim, dan pintunya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Likulli syai'in bab. Wa babullahil azim Nabiyyuna Muhammad. Wa pintunya Nabi Muhammad guru-guru kita. Para awliya, mereka para ulama yang bakal mendatangkan kita berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita membina hubungan dengan Rasulullah, Rasulullah tahu
Di antara bina hubungannya itu adalah akhlak mulia dan sering memperbanyak salawat kepada beliau, tapi dengan khusyuk. Gitu. Khusyuk kita baca salawat. Ada kan terkadang kalau sambil bawa troma atau apa namanya Jumatan, Allahumma salli wa sallim ala. Kalau Jumatan di sini kayak gitu kan? Ya, alhamdulillah pas banget. Saya lupa saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi rasulillah. Itu kalau betul-betul rasa cinta enggak terasa air mata keluar. Padahal memang lagi enggak ngapa-ngapa, tapi karena memang ada mahabbah ke Rasulullah, air mata keluar. Allahu Akbar. Seperti kita baru masuk di dalam Masjidil Haram, baru mata kita lihat, tahu-tahu di situ ada Ka'bah. Enggak terasa bahwa air mata kita keluar. Allahu Akbar. Karena kita udah cinta kepada Ka'bah. Lantaran kita cinta kepada Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Kita berada di Raudhah, berada di hadapan kubur Rasulullah. Ketika kita mengungkapkan salawat di hadapan Rasulullah, di hadapan kubur Rasulullah, ada air mata yang luar biasa derasnya. Lantaran apa? Lantaran mahabbah. Ya Allah, salat aku baca as-salatu wassalamu alayka. Itu kan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahu-tahu nabinya ada di depan kita. Nabinya ada di depan kita, di samping kanan atau samping kiri kita. Allahu Akbar. Netes ke air mata. Netes air mata. Seketika. Kenapa? Ada mahabbah. Gitu. Kalau enggak ada mahabbah, enggak bakal bisa tuh tetesan air mata keluar, enggak bisa. Ada mahabbah. Nah, kita memupuk mahabbah bagaimana? Ini diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Karena orang yang ada rasa mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah, enggak bakal masuk neraka. Allahu Akbar. Ada rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, enggak bakal masuk neraka. Apalagi kalau misalnya dari atas sampai bawah mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, gelora cintanya itu nampak, maksimal, bercahaya dia punya mahabbah. Masya Allah, semua Masya Allah. Bukan cuma sekadar dia saja yang tidak masuk neraka, keluarga-keluarganya mendapatkan jatah untuk tidak masuk neraka. Berarti kalau enggak masuk neraka, masuk ke dalam surga. Gitu. Fil mahabbati berbicara tentang cinta. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyati. Pernah diceritakan, kalau udah dzukira berarti bacaannya anna, bukan inna. Ya. Kalau udah disebut dengan dzukira berarti anna. Anna itu mempunyai kedudukan dalam nahwu. Sesuatu yang mempunyai kedudukan dengan nahwu, dalam ilmu nahwu itu anna, bukan inna. Inna itu biasa di awal. Berarti ini mempunyai kedudukan naibul fa'il. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyati. Pernah diceritakan bahwa ada seseorang melihat ada satu bentuk, satu gambar yang buruk di Baduy, di perkampungan. Fil badiyah, di kampung primitif. Disebut dengan primitif karena memang dikatakan tidak berbudaya. Bukan artinya tidak berbudaya, tidak bertuhan, tidak berbudaya. Yang kalau misalnya orang kaya, dia mempunyai pakaian mungkin serba, kemudian di perkampungan kurang. Itu bukan berarti yang disebut dengan primitif tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, kenal. Gitu. Apalagi di Baduy-Baduynya Baduy-Baduynya Arab, kenal mereka. Ada bahkan mereka hafal Al-Qur'anul Karim. Fagala, kemudian seseorang yang melihat gambar yang buruk di kampung primitif tersebut berkata, "Man anti, siapa engkau?" Jelek banget, Masya Allah. "Man anti, engkau siapa?" Galat kemudian berkata, menjawab yang bentuk yang buruk.
Kan terkadang kalau misalnya kita lihat di HP-HP kan ada siaran langsung jam 1, jam 2 dini hari pada ngelihat pocong. Jam 1, jam 2 dini hari di gunung mana tuh? Di center. Bro, sekarang bro kita ngelihat setan bro. Kadang kalau saya pulang ngaji tuh lagi ngelihat kajian Habib Umar udah selesai, tahu-tahu ketemu itu. Ngelihat juga sih sebentar. Kadang ketemu, kadang enggak. Tapi kan lumayan dia udah mendapetin apa namanya? Jumlah bilangan yang gede. Jumlah bilangan apa namanya dalam istilah jam tayangannya luar biasa gitu. Dan pecintanya banyak gitu. Ngelihat rupa yang buruk. Kemudian orang tersebut berkata, "Man anti? Siapa engkau?" Galat yang buruk rupa tersebut menjawab, "Ana amalukal gabih." Aku adalah amal perbuatan kau yang buruk. Allahu Akbar. Aku adalah amal perbuatan kau yang buruk. Jadi engkau enggak perlu takut. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Waduh. Itu di dunia diperlihatkan model seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Orang kalau berangkat haji, bukan nakut-nakutin. Orang berangkat haji kadang dia ngelihat amal perbuatannya itu. Dia belum sempat taubat untuk berangkat haji, belum sempat taubat, kemudian ada aja kejadian-kejadian lucu di haji. Umrah begitu juga. Bukan berarti kalau begitu jadinya saya belum siap untuk haji. Siap dari mulai sekarang, taubat yang benar. Tobat. Allah ampuni tobat kita. Bukan berarti saya takut kalau misalnya berangkat haji, banyak ini dan itu. Enggak. Di haji, di umrah itu adalah balasan kita di dunia, terlihat dan nampak. Ini juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar kita bisa introspeksi diri. Ya Allah, saya masih begini rupanya. Umur seperti ini berarti amal ibadah saya masih, ya Allah, buruk rupanya kalau begitu jadinya. Introspeksi diri. Faman najatu minki, bagaimana caranya agar berhasil dari engkau? Bagaimana caranya nih agar amal ibadah aku ini enggak seperti buruknya engkau kalau begitu jadinya? Galat yang buruk rupa tersebut menjawab, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu dengan bersolat kita kepada Nabi Muhammad, muka cerah, muka bercahaya, muka nikmat, adem dipandang, adem betul dipandang. Jadi orang-orang yang ahli salawat coba lihat. Siapapun ahli salawat mukanya adem dipandang. Masya Allah enak dilihat. Ada satu keteduhan tersendiri. Ketika ngelihat nikmat, kita ngomong lebih nikmat lagi. Seakan kita nggak mau lepas darinya. Saking apa? Saking mukanya bercahaya, dicahayakan oleh salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya salawat. Kalau kita masih punya banyak maksiat, banyak salawat. Kalau kita masih punya banyak kelalaian, banyak salawat. Rezeki kita masih banyak, kurang, apa yang kita minta, ya Allah kurang lagi, kurang salawat kepada Nabi Muhammad. Pekerjaan kita belum beres, salawat kepada Nabi Muhammad. Urusan apapun itu adalah jawabannya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ya jemaah? Jemaah? Ibu-ibu paham enggak? Paham. Saya khawatir antuk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda. Nih, as-salatu alayya, salawat kepada aku. Ini Nabi langsung yang bersabda, as-salatu alayya, bersalawat kepadaku, nurus sirati, itu adalah cahaya siratal mustaqim. Cahaya. Tahu enggak siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu jisrun mamdudun ala matni nari jahannam. Seperti ini bentuknya. Jisrun mamdudun ala matni nari jahannam adalah jisrun antara jalan ke jalan yang di penghubung jalan, apa namanya? Jemaah, penghubung jalan dari jalan ke jalan, apa namanya? Jembatan. Jisrun mamdudun ala matni nari jahannam, yaitu jembatan yang terbentang, mamdud yang terbentang di atas persis api neraka.
Jadi api neraka seperti ini. Awalnya lebar, makin lama makin mengecil seperti ini. Jadi neraka Shiratal Mustaqim persis ada di sini. Shiratal Mustaqim tahu? Shiratal Mustaqim itu disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tipis daripada selai rambut, atau dalam bahasa kita 7 rambut, satu rambut telah terbelah 7. Satu helai rambut terbelah jadi 7, itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada api. Allahu Akbar. Enggak kelihatan. Siapa yang bisa ngelihat? Satu helai rambut dibagi 7. Allahu Akbar, enggak kelihatan. Tahu-tahu orang nyemplung ke neraka jahanam, nyemplung lagi. Ada bahkan dalam satu riwayat 5.000 orang, 5.000 tahun maksudnya. 5.000 tahun sebelum masuk ke dalam area Shiratal Mustaqim itu udah kecemplung duluan ke dalam neraka jahanam. Udah masuk langsung, terseret dengan derasnya api neraka jahanam. Langsung masuk, Masya Allah. Ada di antara mereka jatuhnya kepala duluan, ada di antara mereka jatuhnya kaki duluan, ada di antara mereka jatuhnya perut duluan, menurut amal ibadah mereka di alam dunianya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ada udah siap-siap naik, disengget lagi sama malaikat. Tahu disengget? Jadi itu di sekitar api neraka, atas neraka jahanam itu ada malaikat yang siap, yang membawa gala yang terbuat dari api neraka jahanam, yang atasnya itu gala persis seperti silet atau persis seperti pedang yang bercagak banyak. Apa bahasa Indonesia bercagak? Bercabang, ya. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Betawi itu tadi, bercagak. Saya lihat kamus, capek. Di sini aja ada kamusnya udah. Jadi kalau ngeliat, kadang ya bahasa kayak gitu saya lupa. Sampai saya ngelihat kamus, ya Allah, iya ngapa jadi lupa. Bercagak, artinya bercabang. Bercabangnya banyak cabangnya. Gitu, cabangnya banyak, Masya Allah. Kalau itu misalnya disengget, plok, di sini enggak, berarti di situ ada yang kena. Disengget. Dulu kan kita main anak-anak tuh, ada durian di rumah orang tua kita sengget, jatuh girang, Masya Allah. Ada kecapi, ada rambutan disengget gitu. Dulu masih kecil. Sekarang saya lihat di Jakarta udah nggak ada kayak gitu. Udah rumah semua tahu-taunya. Nggak ada kebun lagi. Jadi saya nggak nyengget lagi. Tahu-tahu ada di mana di rumah saya. Dulu saya mau ngambil rambutan, saya sengget, baru ada. Sekarang di rumah saya udah ada, tanpa disengget-sengget. Beli. Insya Allah. Jadi itu Shiratal Mustaqim. Jisrun mamdudun ala matni nari jahannam. Jadi itu dari atas sampai bawah namanya neraka jahannam. Jadi as-salatu alaiya nurus sirati. Bersolawat kepadaku itu adalah cahaya Shiratal Mustaqim. Ketika cahaya Shiratal Mustaqim dia melihat ada batasannya, dia jalan terus sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran salawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak tuh di situ umat yang kelihatannya girang bakal berhasil masuk ke dalam surga, rupa-rupanya banyak yang tidak masuk ke surga. Karena ujung Shiratal Mustaqim itu adalah surga. Ujung Shiratal Mustaqim itu adalah pintu surga. Awalnya Shiratal Mustaqim neraka, pertengahan sampai menuju akhir itu adalah neraka. Ujung Shiratal Mustaqim kalau udah finish saja, plek itu adalah pintu atau gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru satu pos jatuh. Udah masuk pos 1, 2, 3, 4, kemudian pos kelima dia jatuh lagi. Jadi itu Shiratal Mustaqim banyak posnya. Sebagaimana kita jalan naik mobil mau ke sana ada pos 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau bahkan 100. Shiratal Mustaqim seperti itu. Wa man shalla alaihi yaumal jumu'ati, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, di hari Jumat, 80 marratan, 80 kali. Dan dalam riwayat yang sangat banyak dibaca ma bainal asr wal maghrib, antara asar dan maghrib. Gitu. Antara asar dan maghrib itu, ini dalam riwayat yang lain.
Ghafarallahu dzunuba 80 aman. Allah ampuni dosanya, Allah ampuni buat dia dosa 80 tahun. 80 tahun. Kalau betul-betul dia membaca salawat pas di hari Jumat 80 kali. Dan lebih istimewa lagi ma bainal 'asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Itu dibaca kita 80 kali. Dan di antara bentuk salawat yang sangat dianjurkan itu ada dalam satu riwayat pula, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Itu bacaannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. 80 kali habis asar menuju maghrib, diampuni dosanya 80 tahun. Dalam satu riwayat 100 kali. Dalam riwayat berikutnya pokoknya di hari Jumat. Mau di hari Jumat, yang namanya hari Jumat masuk malam Jumat. Kalau udah masuk malam Jumat, maghrib di malam Jumat, itu sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Azhar wa Lailatul Zahra. Itu disebut dengan malam keagungan, malam Jumat. Makanya disebut dengan malam Jumat, malam salawat. Hari Jumat adalah hari salawat, gitu, untuk diperbanyak salawat di hari tersebut. Pantas kalau misalnya kita ba'dal maghrib di malam Jumat, Yasin, zikir, tahlil, membaca surah Ad-Dukhan, kemudian Hamim, Tanzil min Rabbil Alamin, kemudian juga Al-Kahfi, alhamdulillah, surah Al-Kahf, kemudian Al-Muddathir, kemudian Ad-Dukhan, kemudian ayat-ayat yang pendek, gitu. Kemudian salawat, ada salawat Al-Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa alaihi wasallam. Itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dengan berbagai macam aneka salawat, dan seluruh salawat sangat benar dan tidak ada yang bid'ah. Ada orang mengatakan itu salawat, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Al-Atsariyah, ada salawat Al-Ahmadiyah, ada salawat Al-Muhammadiyah, ada salawat Bushra misalnya, ada salawat An-Najah. Itu kan buatan manusia, bid'ah. Ini dia enggak ngelihat. Inti salawat itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya Allahumma shalli ala Muhammad, di situ intinya. Sebagaimana mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalat kepada Engkau? Dan Rasulullah bersabda, "Allahumma shalli ala Muhammad." Nah, banyak tuh ulama akhirnya enggak enak betul. Masya Allah, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Sayyidina, pakai sayyidina. Miftah babi rahmatillah. Terus ada ma fil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tajil a'ras wa tayu, terus dan sebagainya. Gitu. Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Andaikan itu adalah bid'ah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Andaikan itu adalah bid'ah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Tahukah yang disebut dengan bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Kita ini pakai baju koko. Syekh Abdul Aziz pakai baju koko, bid'ah. Karena Rasulullah enggak pernah pakai baju koko. Bid'ah enggak? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ahnya hasanah karena untuk kemaslahatan. Kalau mau benar-benar kita mengikuti Rasulullah, gamis dan jubah. Kalau betul-betul kita mau mengikuti baginda Rasul, ini jamaah semuanya pakai baju koko, gitu, pecinya. Apalagi jamaah sebagian ada pakai peci hitam lagi. Bid'ah. Ini lah putih wala hitam, gitu. Ya kan? Bukan putih, bukan hitam. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ahnya hasanah, gitu. Jadi enggak kita langsung tempel bid'ah itu adalah sesat. Ini sesat, Masya Allah. Masjid kita ini bid'ah. Kalau kita mau sholat, mau ngikutin Rasulullah, ya tanahnya tanah padang pasir. Sekira-kira ketika kita sujud kelihatan tanahnya di sini. Betul gak jemaah? Jadi Islam itu berkembang dengan eloknya, dengan flexibility. Gitu. Jadi syariatul Islam
Nikmat kalau kita pelajari. Bahkan dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, kullama ittasa'a ilmu, siapa saja, kapan saja orang yang ilmunya luas, kullama ittasa'a ilmu, siapa saja orang yang ilmunya luas, yakhafu an yunkira ar-rajul, dia takut untuk mengingkari orang, khawatir. Kalau saya kata salah, jangan-jangan dia benar. Ada kitabnya, ada ilmunya di balik ilmu. Karena di balik ilmu ada ilmu, gitu. Nah, kita diajarkan baik sangka. Udah baik sangka aja dulu. Makanya ngaji kita ngaji baik sangka, baik sangka. Nanti bakal ketemu ilmu-ilmu yang terdalam, insya Allah. Jadi apa susahnya kita memperbanyak salawat 80 kali di hari Jumat? Bukan cuma sekadar itu saja, dosa kita 80 tahun diampuni Allah. 80 tahun. Sekarang aja, andaikan ada, mungkin bisa 1 atau 2 orang yang umurnya 80 tahun. Andaikan. 70 banyak. 60 lebih banyak lagi. 80 kan masih bisa dihitung dalam satu kampung. Ini 80 tahun dosa yang lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. 1 Jumat, bagaimana kalau 2 Jumat? Bagaimana kalau 3 Jumat? Dikatakan kalau misalnya itu udah, kan dosa udah dihapus nih. Dosa udah dihapus. Berarti yang 80 tahun lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana dong? Sementara kita memperbanyak salat lagi di minggu yang 2, 3, 4 dan berikutnya, akhirnya kebagian buat orang tua kita yang udah meninggal dunia. Orang tua kita yang udah meninggal dunia diampuni dosanya 80 tahun. Kalau misalnya lebih, nanti berikutnya lagi diampuni lagi. Terus lagi dari bapak kemudian ibu. Ibu terus diampuni lagi, kemudian saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, pertama kita 2, 3, 4 sampai bontot. Kemudian siapa lagi? Kakek dan nenek kita, terus kebagian. Nikmat gak kalau gitu jadinya? Allahu Akbar. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan salawat. Salawat yang dibaca oleh anak keturunannya. Kalau begitu kenapa harus kita pelit? Gitu. Kenapa harus kita pelit? Mudah atau susah kita memperbanyak salat jemaah? Udah, sangat mudah. Enggak pakai ngeluarin duit. Enggak pakai capek, enggak nunggu waktu. Salawat kepada Nabi Muhammad. Mau tidur salawat. Nah itu diantara cirinya orang cinta kepada Nabi Muhammad. Kapan dan di mana saja dia berada, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiyana rajulan kana ghafilan 'anis salati ala sayyidina Muhammadin. Pernah diceritakan bahwa ada seseorang lalai bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalai dia. Yang lain solawat, dia enggak solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau dibaguskan lagi wa ashabi sayyidina Muhammad, qiyas. Ya, kalau keluarga disebut, sahabat juga disebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Berbagai macam aneka salat dia baca. Dia lalai. Yang lain baca salat, dia lalai. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manami. Udah gitu dia mimpi Nabi lagi. Masya Allah. Lalainya aja bisa mimpi Nabi. Mimpi Nabi Muhammad. Walam yaltafit ilaih. Tapi Nabi Muhammad tidak mengarahkan kepada dia. Jadi Nabi Muhammad itu cuek sama dia. Dia di sini. Nabi Muhammad begini. Cuek. Kan gak enak banget. Kita dicuekin sama mertua kita. Tinggal satu rumah sama mertua dicuekin. Allahu Akbar. Kayak gunung Merapi meletus. Apa-apaan nih saya dicuekin sama mertua. Tinggal satu rumah. Aduh Allah, gak ada enak-enaknya. Tadi dibilang kayak gunung Merapi meletus. Ini sama Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad dicuekin sama Nabi. Faqala. Kemudian orang tersebut berkata, ya Rasulullah, anta alaihi ghadban.
Ya Rasulullah, apakah engkau marah kepada aku? Langsung nanya. Dalam mimpi. Qala la. Nabi Muhammad menjawab, "La, tidak, aku enggak marah." Kan? Falima lam tanzur ilayya, kenapa engkau tidak melihat aku ya Rasulullah? Lihat aku dong. Aku kan kangen sama engkau. Emang engkau enggak melihat aku? Tetap Nabi Muhammad ketika itu melengos. Gal, li'anni la a'rifuka, karena aku tidak mengenal engkau. Waduh, jawabannya. Aku tidak mengenal engkau. Faqala, kemudian laki tersebut lagi bertanya, "Kaifa la ta'rifuni wa anna rajulun min ummatika?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak kenal aku? Sementara aku kan di antara umat engkau. Pastinya engkau tahu aku siapa ya Rasulullah. Lah, aku tidak mengenal engkau. Kemudian orang tersebut bilang lagi di hadapan Rasulullah, "Wa qad rawal ulama'u." Begini ya Rasulullah, ulama pernah bercerita, "Annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil walad." Kata ulama bahwa engkau lebih kenal kepada umat engkau dibanding ibu terhadap anaknya. Kalau ibu saja kenal kepada anaknya, engkau lebih kenal ya Rasulullah kepada umat engkau. Faqala, Rasulullah menjawab lagi, "Sadaku, benar mereka. Ulama benar, ngomong kayak gitu benar. Walakin, namun, nih kata Rasulullah, innaka la tadhkuruni bis salati." Namun engkau tidak pernah menyebut aku dalam salawat. Engkau enggak pernah salawat kepada aku. Bagaimana mau aku kenal engkau? Sementara yang lain baca salat, aku kenal dia. Engkau enggak pernah baca salawat. Ada bahkan terkadang majlis salawat engkau bilang bid'ah. Engkau gimana sih? Majlis salawat, majlis maulid engkau bilang bid'ah. Majlis ilmu engkau bilang bid'ah. Majlis zikir engkau bilang bid'ah. Itu adalah majlisku. Wa inna ma'rifati ummati biqadri salatihim alayya. Akhirnya Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya pengetahuanku kepada umatku menurut kadar kemaksimalan salawat mereka kepadaku. Semakin mereka memperbanyak salawat, semakin khusyuk membaca salawat, semakin mereka mempelajari ilmuku, syariat-syariatku, mereka hafal dan bahkan faham betul dengan hukum-hukumku, semakin aku kenal dia. Tuh lihat, semakin umat Nabi Muhammad memperbanyak salawat dengan khusyuknya, ilmu-ilmu Rasulullah dipelajari, ilmu tauhid, kemudian fikih, tasawuf yang diajarkan oleh mereka para ulama-ulama dan kita amalkan. Kita pakai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kadar kemampuan kita, mampu kita bawa cincin, siwak, minyak wangi, sorban, mampu kita bawa, bismillah. Menurut kadar kemaksimalan mereka menjalankan sunnahku, itulah pengetahuanku kepada mereka. Jadi kalau misalnya kita mau bagaimana Rasulullah kenal sama kita, maksimalin salawat dan maksimalkan menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma intabahar rajul, kemudian ketika itu seseorang tersebut terbangun dari mimpinya. Allahu akbar. Baru bangun. Wa wajaba ala nafsi an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin 100 marrah. Akhirnya beliau mewajibkan untuk dirinya bersalawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 100 kali. Kalau begitu jadinya 100 kali aku baca salat kepada Nabi Muhammad. Mau dalam apapun keadaannya akan aku selalu baca salat kepada Nabi Muhammad. Fa fa'ala dzalika, akhirnya dia melakukan seperti itu. Alhamdulillah masih ada bimbingan dari Rasulullah. Ya jemaah. Ulama berkata, kalau kita ada rasa cinta kepada guru, sebobrok-bobroknya kita masih akan ada bimbingan. Kita masih ada rasa cinta sama guru. Guru ini kalau misalnya diapain kita langsung marah. Guru sih memang nggak marah, tapi kita harus marah. Ini nggak, murid di hadapannya dijelekin gurunya, dia nggak ada perasaan marah. Itu bukan murid namanya. Ya, kalau murid itu kalau misalnya ada gurunya dijelek-jelekin, difitnah apa semuanya, langsung merah. Kalau perlu dia mau tampar, tapi ntar dulu ini sebabnya kenapa tuh, lihat.
Apa sebabnya? Gini dan ini gini. Terus marahnya luar biasa. Karena al-ghadab lillah, karena ketika itu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah kita harus ada. Enggak boleh enggak punya marah. Kalau enggak ada marah berarti enggak ada jihad di jalan Allah. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan marah-marah melulu. Di standar. Ada satu namanya standarisasi marah. Marahnya distandarkan gitu. Gitu. Jadi wajib marah. Kalau kita ada perasaan cinta, dikatakan oleh mereka para ulama kepada guru kita, sebobrok-bobroknya kita masih akan terselamatkan insyaallah. Kita misalnya Allah Akbar, atau jangan, kita ada orang, apa jadi kita contohnya. Ada orang jauh dia dari gurunya, makin lama jauh, tapi memang ada perasaan cinta sama guru. Akhirnya dia mulai melakukan perbuatan maksiat. Satu waktu akan ada rasa sentuhan, ya Allah, begini amat saya, ya Allah, nggak ada enak-enaknya dalam keadaan seperti ini, ya Allah. Satu malam ketika itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan jua, plok. Di mana guru bisa jadi dia dalam keadaan zikir sampai kepada murid-muridnya, plok. Guru yang sudah sampai kepada Allah, jamaah, guru yang sudah sampai kepada Allah ketika doa itu sampai kepada seluruh murid-muridnya. Seluruh murid-muridnya kena. Mau murid yang ada di luar daerah, atau bahkan di luar provinsi, atau bahkan di luar negeri sekalipun, atau bahkan dia udah keluar dari negeri ini, ya artinya sudah meninggal dunia, sampai itu doa dari sang guru. Saking saking kuatnya doa dari sang guru. Sampai kemudian langsung tertegun di dalam dirinya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kan kita diajarin mahabbah, cinta. Harus kita punya cinta kepada guru. Wajib kita punya cinta kepada guru. Enggak ada manfaatnya ilmu. Hatta dia ngaji 30 tahun. Ngaji 30 tahun tapi enggak ada rasa cinta kepada guru, enggak hasil. Andaikan hasil bagaikan HP apanya nih? Casingnya doang. Enggak ada apanya? Enggak, itu dia. Enggak ada apa? Enggak ada isinya. Dibuat telepon nggak bisa, cuma gaya-gayaan doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente punya pulsa nggak punya? Astagfirullah. Ente bohongin aneh kalau begitu jadinya. Pulsa cuma HP cuma sekedar zahirnya doang kayak begini. Isinya nggak ada, gimana ceritanya? Begitu. Orang belajar nggak ada rasa cinta kepada guru. Aneh. Gitu. Saya mengatakan aneh. Kalau misalnya ada seorang anak dia melupakan orang tuanya, aneh. Dia keluar dari mana? Dia lupa kepada bapak dan ibunya. Bapak saya siapa ya? Astagfirullah. Ibu saya siapa ya? Astagfirullah. Ente gimana? Guru saya, emang benar guru bakal ngasih manfaat ilmu? Emang benar-benar? Astagfirullah, masih kayak begitu. Gitu. Tadi lihat, Rasulullah rasa cintanya kepada umat tergantung umatnya. Dan itu semuanya dikembalikan kepada sang guru. Begitu juga guru. Siapa saja yang dekat kepada guru, guru bakal nolong. Guru bakal nolong. Ada sebagian guru mengatakan, "Man arafani fa huwa salih." Barang siapa yang kenal kepadaku berarti dia orang soleh. Man arafani fa huwa salih. Barang siapa yang kenal kepadaku dia saleh. Karena berapa banyak orang berguru kepada aku tapi dia tidak kenal aku. Berguru kepada aku tapi buruk sangka sama aku, memfitnah aku, menjelek-jelekin aku. Itu kata guru. Bagaimana? Ketika ada seseorang baru kenal kepada aku, wah saleh, berarti dia adalah orang saleh. Kenapa? Dia mengungkap tabir tentang diriku. Man arafani fa huwa saleh. Jamaah, ini luar biasa. Kita terkadang enggak kenal guru. Buruk sangka mul. Andai kan kita enggak kenal guru, baik sangka dong. Ada satu waktu orang sering sekali diceritakan oleh saya punya guru Al-Habib Umar, tidur dengan gurunya. Gurunya ngorok. Waduh, ini guru setiap malam ngorok, tidur mulu. La tahajud wala apa. Katanya guru.
Saya nggak ngerti dah kalau begitu jadinya. Kok guru kayak begini? Tidur lagi, bareng sama guru lagi. Tidur, Masya Allah, sampai subuh, Masya Allah, panjang, lebar, luas. Zikirannya sebentar. Di hari yang keberapa dia udah terlanjur buruk sangka sama guru. Saya tahajud dah, ngapain saya ngikutin guru? Ketika dia mau tahajud, bangun, kamar mandi, guru lagi wudhu. Memasuk tempat sholat, guru udah ada dalam keadaan pakaian rapi. Dia mau sholat, guru udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maafin guru, maafin. Jangan buruk sangka sama guru. Kan itu dulu pernah kejadian di Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, di mana orang-orang Belanda mau ngelihat di masing-masing sel penjara, ngapain nih Hussein? Allahu Akbar, tapi nggak pakai Allahu Akbar. Ini saya ngomong, orang Belanda. Verdomme, ngapain dia diri di situ? Kemudian di sel berikutnya, kok dia duduk di situ? Di sini lagi, kemudian kok ini Allah. Akhirnya dia bingung. Udah dah, kalau bisa jadi kayak gitu aja, penjara tuh dia buka udah. Dia mau keluar, dia mau masuk, terserah dia. Kata orang Belanda. Allahu Akbar. Di satu sisi ngelihat Habib Hussein lagi tidur, di sisi berikutnya, oh dia diri lagi ngapain? Dia kemudian katanya ruku kayak begini, berarti kan sholat, kemudian sujud di tempat-tempat berikutnya. Kebingungan tuh Belanda. Tuh Belanda bisa ngelihat keajaiban wali, keajaiban ulama. Masa kita nggak ngelihat keajaiban guru kita? Jamaah, apa yang udah ente lakukan perbuatan dosa? Ini Belanda bisa ngelihat keajaiban guru, sementara kita nggak pernah ngelihat keajaiban guru. Wa man lam ya'rif qadra syaikhi, barang siapa yang tidak kenal kapasitas gurunya, fa huwa khasir, maka dia adalah celaka. Wa man lam ya'rif qadra syaikhi, dikatakan oleh saya punya guru Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Wa man lam ya'rif qadra syaikhi, barang siapa yang tidak mengenal kadar gurunya, fa huwa khasir, maka dia merugi. Dia enggak tahu siapa gurunya. Dia cuma sekedar ngaji-ngaji doang depan guru. Guru manusia biasa. Guru pilek. Guru lagi bersin. Guru lagi sakit. Manusiawi. Nabi saja masih bisa sakit. Betul gak? Ini Nabi Muhammad. Bagaimana guru? Gitu. Jadi orang yang tidak kenal siapa itu guru, kapasitas guru, fa huwa khasir, dia merugi. Capek-capek dia ngaji, nggak ada manfaat dia ngaji. Ngaji doang ngaji, gitu. Tapi dia nggak tahu guru yang ada di hadapannya ini siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada kita kualitas guru kita di hadapan kita. Makanya Imam Ali Habsyi, beliau selalu berdoa, ya Allah, tutup kesalahan guruku, ya Allah, perlihatkan kebaikan guruku. Itu selalu tuh doa Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, gitu. Allahumma arini khaira syaikhi, ya Allah, perlihatkan kebaikan guruku. Wastur auratahu, dan tutup keburukan-keburukannya, ya Allah. Gitu. Kalau dilihat keburukan guru, namanya guru, pasti ada keburukan. Ada gak? Ada. Mereka para ulama, mereka para wali, ada banyak keburukan. Nah, kalau kita kenal siapa guru kita, akan ada rasa cinta. Masuk dalam judul kita, cinta. Setelah itu orang tersebut langsung mengamalkan, memperbanyak baca shalawat setiap hari 100 kali. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manami. Kemudian orang tersebut akhirnya mimpi Rasulullah lagi. Faqala, akhirnya Rasulullah bersabda, "A'rifuka al-an wa ashfa'u lak." Sekarang aku kenal engkau. Aku akan memberikan syafaat kepada engkau. Aku sekarang kenal engkau dan akan aku berikan syafaat kepada engkau. Allahu Akbar. Kenapa?
Ay li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut sudah menjadi pecinta Rasulullah. Kita jangan mengaku pecinta Rasulullah tetapi salawat kita kepada Nabi Muhammad sedikit. Sunnah yang kita lakukan untuk Rasulullah sedikit. Katanya pecinta Rasulullah. Dari segi makan enggak jalanin sunnah. Diri, duduk, berkomunikasi, apapun yang dilakukan tidak menjalankan sunnah, jalanin dong. Mereka para ulama mengatakan kalau tidak bisa kita menjalankan sunnah yang banyak, sedikit, tapi rutin, gitu. Dengan perbuatan yang rutin, walaupun sedikit itu lebih baik daripada kita banyak tapi kita nggak rutin. Khairul umuri awsatuha wa in qalla. Sebaik-baik urusan itu pertengahannya. Dalam satu riwayat adwamuha, rutinnya walaupun sedikit, gitu. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Rasulullah, jika kalian semuanya cinta kepada Allah. Sababu nuzuliha, sebab turunnya ayat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a Ka'ab bin al-Ashraf. Bahwa Rasulullah tatkala beliau mengajak Ka'ab bin al-Ashraf dan sahabatnya ilal Islam, untuk memeluk Islam. Lalu mereka mengatakan, nahnu fil manzilati abna'illah wa nahnu asyaddu hubban lillah. Kami sekedudukan seperti anak Tuhan, makanya kami lebih cinta kepada Allah, katanya. Bodoh, ngaku sekedudukan dengan anak Tuhan. Akhirnya faqala Allah Ta'ala li Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, turun ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Rasulullah, jika kalian seluruhnya cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi barometer kita cinta kepada Allah mengikuti Rasulullah. Barometernya Rasulullah. Kalau betul kita cinta kepada Allah, barometernya Rasulullah. Fattabi'uni ala dini, ikuti agamaku, kata Rasulullah. Fa inni Rasulullah, maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Wa addi risalatahu ilaikum, aku sudah menjalankan risalah keagungan Allah untuk kalian. Wa hujjatahu alaikum, dan argumentasi yang datang dari Allah kepada kalian. Yuhibbukumullah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kalian bakal dicintai oleh Allah, pasti. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakal mengampuni kalian akan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hubbul mu'minina lillahi, dan barometer cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu apa? Ittiba'uhum amrahu, mengikuti perintah Allah. Wa itsara ta'atihi, dan mengikuti jejak langkah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtigha mardati, dan menyeru dan mencari ridhanya Allah. Wa hubbullahi lil mu'minina, dan cintanya Allah kepada mereka orang yang beriman. Sana'uhu alaihim, Allah memuji mereka. Kalau Allah sudah cinta kepada mereka, Allah puji mereka. Di antara orang yang dipuji sama Allah, dia enggak gemar berbuat maksiat. Di antara ciri orang yang sudah dipuji oleh Allah, dia enggak gemar berbuat maksiat. Andaikan dia ada di tempat maksiat, cepat dia kabur dari maksiat. Misal ada tempat perjudian, dia keluar, udah enggak ada enak-enaknya, apaan ini tempat, gitu. Atau misalnya disiapkan minuman keras, seketika itu keluar dari tempat minuman keras, enggak ada nikmatnya, enggak ada nikmat-nikmatnya, apaan ini tempat, gitu. Itu di antara ciri orang yang sudah dipuji oleh Allah, sudah tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Karena orang baik itu bukan orang yang tidak melakukan maksiat, bisa melakukan maksiat, tapi dia taubat, sebenar-benarnya taubat. Sana'u alaihim, ketika Allah cinta kepada orang yang beriman, pujian Allah kepada mereka. Wa thawabuhu lahum, dan pahala yang Allah berikan kepada mereka, pahalanya dengan banyak.
Terlihat orang mendapatkan pahala banyak, di mana orang mukmin tersebut rutin melakukan ibadah. Rutin. Kita sholat subuh, rutinkan berjamaah. Kalau rutin berarti itu tanda di mana kita sudah dapat pahala datang dari Allah. Rutin. Wa'afuhu anhum, dan ampunan Allah tertuju buat mereka. Orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dia selalu gemar melakukan ibadah. Jadi ciri-cirinya ada. Wa in'amuhu 'alaihim birahmatih, dan nikmatnya Allah tertuju kepada mereka dengan kasih sayangnya. Tandanya dia bersyukur kepada Allah. Wa ismatihi wa taufiqihi, perlindungan dan taufik yang datang dari Allah buat mereka semuanya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Dibatasi waktu isyraq. Ada pertanyaan kah? Nanti untuk kitab lewat Akhi Abdul Wali atau Ustaz Abdul Aziz dikabarin, nanti insya Allah akan diadakan, karena yang sudah itu sudah habis. Sudah habis, alhamdulillah. Jadi makanya saya bilang ada berapa nanti ada cetakan berikutnya, karena yang sudah ada sudah habis. Ayo Ustaz.